Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca, apakah dia orangnya, sudah tepatkah dia, atau apakah kamu akan menua bersama dia, seperti itulah. Memang orang yang tepat itu adalah orang yang, definisi orang yang tepat menurut aku ya, orang yang bisa membuat kita grow up. Kayak gitu, membuat kita menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Makanya kenapa aku tuh posting setiap hari Senin sampai Jumat tuh di jam 11:11, karena aku meyakini 11:11 itu adalah portal manifestasi, terutama soal relationship. Dan aku memilih itu kenapa? Karena aku berharap semoga kamu semua mempunyai hubungan yang sehat dengan pasangan kamu, dan ya bisa sampai akhir gitu, ibaratnya sampai maut memisahkan. Oke, seperti biasa. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya untuk kamu yang udah subscribe, like, sama komen. Itu sangat berarti banget buat aku. Untuk kamu yang masih bingung nih, readingan aku ini berkaitan dengan yang reading hari ini ya. Ada pertanyaan, kamu bisa tanya di kolom komentar. Atau kalau kamu yang mau booking personal reading, cara kontak aku udah aku tulis di description box, dan sedikit tentang diri aku itu ada di description box. Profesi, perkenalan diri lah, itu ada di description box. Tuh, kemudian memang ada pertanyaan spesifik booking personal reading juga ada semua di description box, aku taruh linknya. Terus sekali lagi, ini general reading, tidak semuanya mungkin resonate dengan situasi kamu saat ini. Hanya ada kemiripan, mungkin garis besarnya ada kemiripan gitu. Seperti biasa, kita punya 3 file di sini, 1, 2, dan 3. Pause dulu videonya. Untuk kamu yang masih bingung nih, gimana sih cara milihnya? Biasanya aku tutup mata, videonya sudah aku pause, kemudian aku gosok tangan aku, kemudian aku rasain mana energi yang kita lebih tertarik ke yang mana. Aku selalu tutup mata, kenapa? Karena aku visual learner, aku terdistraksi dengan visual. Biasanya aku terdistraksi kalau dengan visual. Jadi kalau misalnya orang visual learner itu tandanya, salah satu tandanya itu, dan nggak ada kesulitan misalnya untuk belajar lewat video gitu. Oke, kamu pause dulu videonya, boleh pause videonya. Nanti kita ketemu di file pilihan kamu. Kamu tinggal klik timestamps-nya. Itu udah aku tuliskan timestamps-nya di file masing-masing. Oke, kita ketemu di file pilihan kamu. See you. Hai, untuk kamu yang pilih file pertama, ini deck pertama ya. Apakah dia orang yang tepat? Intinya apa bener sih dia jodoh kamu? Apakah ada soul connection? Apakah ini cinta atau hanya sekedar ketertarikan? Apakah ini memang cinta plus compatibility? Apakah memang sesuai? Samakah pandangan kalian terhadap kehidupan? Kita lihat hubungan kalian seperti apa. Nah, ini oke. Sengaja memang aku selalu mengocok kartu di depan kamera. Kenapa? Supaya kita sama-sama, aku nggak tahu nih kartu yang akan keluar apa. Jadi memang murni ini nih tarikan energi dari general reading kalian. Nah, lihat nih. Ini kayaknya banyak yang mau diomongin mungkin ya. Apakah dia orang yang tepat?
Saya fokuskan ya. Oke, ini sepertinya kamu yang over worry ya. Sepertinya kamu yang over worry dalam hubungan ini. Mungkin ya ada apa ya, kayak kamu punya trauma dengan yang namanya relationship. Aku nggak tahu ini apa traumanya, tapi kayak kamu itu kayak ada kepahitan mungkin ya dengan hubungan kamu sebelumnya, atau dengan bayangan kamu tentang relationship. Kalau kamu tidak pernah in relationship sebelumnya, bisa jadi kamu ngelihat di sekitar kamu itu banyak yang toxic relationship. Padahal hubungan kamu dengan dia ini orangnya itu cukup ini ya, cukup stabil orangnya tuh. Pergerakan dia memang lambat. Kalau kamu bertanya dia serius apa enggak sama kamu, dia serius. Menujunya itu adalah komitmen jangka panjang. Gitu, cuman mungkin yang nampak adalah kayak dia pergerakannya lambat. Ini kemungkinan kalian baru aja hubungannya ini tuh kayak baru aja atau sedang berusaha kayak ini loh, pondasinya itu meletakkan pondasi yang solid mungkin ya. Jadi kalian kayak masih saling ngeiniin kecocokan, apa namanya, komunikasi tentang kecocokan, rasa sayang. Ini ada banget, rasa sayang udah mulai tumbuh gitu. Cuman memang dari sisi kamunya yang belum percaya, mungkin karena menurut kamu progresnya itu terlalu cepat. Dan aku ngelihat ini kayak apa ya, aku nggak tahu nih kamu ketemunya di mana. Cuman ada kesan kayak kalian itu ketemunya itu ya mungkin suasananya malam ya, atau kalian suka ngobrol sampai malam kayak gitu, sleep call. Kamu takutnya ini cuma attachment aja kayak gitu, karena itu kebiasaan kamu gitu. Sementara kamu mungkin tipe orang yang bisa cuman by phone, tapi kalau dia lebih senang dengan yang ketemu real. Dia ini nggak bisa jarak jauh, dia nggak bisa LDR orang ini. Kita lihat lagi ya, sudah apakah dia orang yang tepat untuk kamu. Dia niat serius itu ada. Kalau kamu menanyakan itu, niat serius itu ada. Dan dia memang targetnya adalah menikah ya, kayak gitu. Cuman memang harus banyak PR-nya, kalian itu masih banyak kayak gitu. Komunikasi masih harus dijalin seperti sekarang ini, dan harus sama-sama saling memahami, karena kalian mempunyai sifat yang agak bertolak belakang. Kamu tidak masalah dengan LDR, mungkin dia pokoknya salah satu pihak ada yang bermasalah dengan LDR, dan yang satu lagi dia tidak masalah gitu. Kita lihat tambahan kartunya apa. Ini bisa jadi salah satu di antara kalian itu punya anak ya. Ada anak yang terlibat, mungkin masih mendiskusikan. Kalau case-nya begitu ya, mungkin nggak semua ya. Kalau situasinya adalah kamu in relationship atau ketemu orang yang divorce, kemungkinan memang
lagi ini tentang anak lah, ada menyangkut anak kayak gitu. Mungkin lagi diskusi ini anak mau gimana, apakah ya mungkin perkembangannya, pola asuhnya atau apapun itu, dan mungkin masih diskusi juga sama mantan pasangan, itu kejadiannya seperti itu bisa. Cuman memang tidak yang banyak berdrama justru dari pihak kamunya gitu. Mungkin masih belum percaya, ya wajar lah. Orangnya kayaknya cukup romantis ya. Dan senang dia tuh mungkin tipenya suka yang pasti-pasti aja ya. Jadi dia oke, ini masalahnya begini. Ya, sekarang kita punya apa? Apa yang bisa kita lakuin sekarang gitu. Jadi dia percaya, sangat percaya progres. Dia sangat menikmati proses gitu. Hasilnya gimana nanti? Hasilnya gimana nanti ya itu mengikuti menurut dia karena dia percaya ketika kita progresnya tepat, prosesnya itu kita analisanya tepat, dia yakin hasilnya pasti baik gitu. Entah mau sesuai dengan ekspektasi ataupun enggak, tapi dia yakin hasilnya baik gitu. Karena based on pengalaman dia kan tipenya praktikal ya orangnya gitu. Apa yang sudah dia alami kalau di fingerprint itu mungkin kemungkinan sidik jarinya itu banyak yang kayak gitu. Itu based on pengalaman orangnya lebih ya, lihat yang pasti-pasti aja atau ada di jari-jari tertentu yang dia polanya itu war mungkin dia menggunakan neocortex. Itu yang aku pelajari tentang fingerprint. Ya kalau dari sini sih yang aku lihat yang nggak yakin itu dari kamunya sih gitu. Kalau kamu pertanyakan dia orang yang tepat, ya kamu juga harus mengakui bahwa memang untuk saat ini dia orangnya. Untuk saat ini dengan situasi kamu yang sekarang. Gitu. Kalau kamu upgrade diri kamu, mengubah keputusan kamu, hasilnya bisa beda. Gitu. Intinya kalau kita berpasangan itu kita harus sama-sama upgrade. Kita nggak mungkin ya, misalnya pasangannya sudah di sini, kita masih di sini. Itu tuh energi tuh nggak bisa bohong, itu bisa lepas dengan sendirinya. Gitu, karena pada dasarnya alam ini, semesta ini ya, kita tuh harus balance gitu. Kamu terlalu banyak give, dia overtake, jadi itu lepas. Jadi harus seimbang. Tapi jangan berarti kamu sudah segini, dia segini, kamu harus nurunin. Enggak. Kalau kamu segini dia nggak mau upgrade, maka ya lebih baik nggak usah, menurut aku. Kecuali kamu orangnya cukup sabar menunggu gitu. Tapi kita nggak boleh lah, maksudnya janganlah kamu berekspektasi orang itu akan berubah. Nanti kalau kita in relationship siapa tahu aja, nanti ketika menikah siapa tahu aja, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Kalau aku sih tipenya ya dia berubah aja dulu gitu. Baru nanti kita bicarakan selanjutnya apa. Gitu sih. Soalnya banyak nih, kebanyakan orang bilang, menikah itu zong. Ya kenapa? Ya karena ekspektasi itu. Gitu. Janji, nanti aku menikah akan berubah. Kayak waktu itu aku pernah dapat satu ini, apa namanya, yang sukses bikin aku tuh agak takjub ya. Ditanya kan anaknya, ada anak ini memang usianya secara ini ya usia 20-an 25 kalau nggak salah waktu itu memang usia-usia menikah ketika itu. Tapi secara psikologi sebenarnya dia belum siap gitu, tanggung jawabnya masih kurang, enbla. Kemudian ya tanya sama ibunya kan, kok diizinkan menikah gitu, padahal tanggung jawabnya itu kan belum ada. Nah ibunya bilang ya saya nikahin aja biar nanti muncul tanggung jawabnya. Dan kejadiannya adalah even dia sudah menikah tidak ada dia rasa tanggung jawabnya, tidak tumbuh juga gitu loh. Jadi menurut aku ya
pandangan aku pernikahan itu bukan hal yang main-main. Kita janji di depan Tuhan gitu, dan energi itu tidak bisa bohong. Hati, niatan kita, semua itu Tuhan tahu gitu loh. Jadi jangan pernah mempermainkan yang namanya lembaga pernikahan gitu, karena efeknya itu luar biasa. Nggak berhenti di kamu, ke anak kamu, ke keturunan kamu gitu. Ya terus terang, apa namanya, kalau aku sih tidak memaksakan kalian harus pandangan dengan aku, tapi apapun itu ya dipikirkan baik-baik, karena ketika kamu akan menikah, ketika kamu mengambil keputusan untuk menikah, kamu pertanyakan dulu, pernikahan macam apa yang ingin kamu ajarkan ke keturunan kamu, yang ingin kamu contohkan ke orang lain. Pernikahan macam apa gitu, terutama ke anak kita nanti ya. Oke, itu readingan kamu untuk yang pilih pile nomor 1. Semoga resonate. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu, mau single, mau menikah, mau tunangan, mau temenan aja boleh. Tapi jangan sampai ya kamu mengubah diri kamu atau kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke? Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat nih, apakah dia orang yang tepat. Kita lihat. Sengaja seperti biasa aku selalu ngocok kartu tuh di depan kamera supaya kita sama-sama gak tahu nih. Aku juga gak tahu kartu yang akan keluar apa. Kemudian kayak untuk collect energi ya, supaya mungkin lebih detail, kita bisa ngelihat lebih detail ya. Itu kalau dari sisi aku, nggak tahu kalau dari sisi kamunya. Dan memang aku memang seneng kayak apa namanya, baca itu kalau bisa sih sedetail mungkin ya, yang aku bisa tangkap. Karena pada dasarnya tugas tarot reader itu hanya membacakan kartu-kartu yang muncul gitu, dan mendinamikakan antara kartu satu dan kartu lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, cerita yang utuh. Tuh kita lihat. Oke. Apakah dia orang yang tepat dan nggak tepat? Tepat dalam artian menurut pengertian aku di sini, apakah memang dia true love kamu gitu. Tapi balik lagi, nanti kan kita kelihatan hubungannya seperti apa. Keputusan ada di tangan kamu karena kita semua bebas untuk memilih. Even itu orang yang ternyata memang jodoh kita, tapi kita bebas memilih mau sama dia apa enggak gitu. Oke, kita lihat apakah dia orang yang tepat. Oke, aku melihat di sini sepertinya ada orang ketiga. Third party situation ya ini ya. Sosok maskulinnya ada, maskulinnya 2, femininnya 2. Energi maskulin 2, feminin 2. Ini kemungkinan kalian ini apa namanya? Mungkin orang tua ya yang terlibat ya. Ini keluarga mungkin ya. Karena ini bukan hanya third party tapi multiple party. Jadi orangnya banyak, ada minimal 4 pihak nih yang cukup signifikan dalam hubungan ini.
Oke, dari sisi kamu itu kamu udah mantep dengan dia, sangat mantep lah dengan dia. Kamu memang sayang sama dia. Itu tuh tidak nggak diragukan. Tapi dari sisi dianya apa ya? Kalian ini ada age gap sih ya. Jadi secara emosional dia itu memang belum terlalu matang mungkin. Itu atau kalian ini terbentur oleh kayak apa ya tradisi mungkin kan ada di beberapa suku tertentu itu yang terbentur karena marga karena adat kayak gitu. Kalau aku lihat di sini sih sepertinya bukan orang yang tepat ya karena aku nggak ngelihat ada sayang sih dan hubungan kalian itu nggak kuat, pondasinya itu nggak solid gitu loh. Menurut aku kalau kamu mau hubungan jangka panjang, kamu dan pasangan kamu tuh harus solid gitu. Karena pencobaan itu pasti ada aja, tapi pastikan jangan faktor internal, pastikan itu eksternal. Jadi kamu sama pasangan kamu tuh harus kuat bondingnya gitu. Yang bondingnya kuat aja bisa lepas, apalagi yang tidak punya bonding sama sekali. Kalau aku sih begini, aku melihat situasinya seperti ini di klien aku sarankan lepaskan gitu. Memang menyakitkan, sakit hati, cuman ya lama-lama juga akan bisa inilah karena ini energinya ini sudah menjauh. Jujur aja ini nih energinya itu sudah menjauh. Jadi memang kalian sudah sama-sama sepertinya nggak bisa gitu karena pengaruh dua orang ini yang di tengah. Atau bisa jadi situasinya kamu sama-sama divorce, ini mantan-mantan pasangan kalian gitu yang mengganggu hubungan bisa jadi. Nah, kita lihat tambahan kartunya ya. Apakah dia orang yang tepat? Ya, komunikasinya ini agak susah ya, karena ada apa ya, sulit untuk ketemu gitu. Dan atau memang ada kayak komitmen tertentu sih yang menginikan kalian tuh nggak bisa gitu loh. Aku nggak ngerti deh kenapa. Ada perjanjian, mungkin ada yang berkaitan dengan ini ya, hukum. Kalau memang case-nya kalian memang divorce, ya mungkin berkaitan dengan proses proses perceraian bisa. Baru dalam proses dan itu dipersulit. Ya, memang ada tanda orang yang nggak suka dengan pikiran kalian dan banyak apa ya kayak eh, terpenjara oleh pemikiran sendiri kayak gitu. Ini hubungan yang over worry ya, kayak gitu banyak kecemasan kayak gitu loh. Ya mungkin apa ya ah feelingnya juga udah hilang mungkin ya. Jadi nggak nggak se ini dulu lagi mungkin di awal kenal, awalan berhubungan. Jadi ya beginilah. Aku rasa sih ini memang bukan orang yang tepat. Karena aku yakin true love itu tidak akan pernah hilang cintanya itu. Kayak gitu. Kalau sampai ngerasa ilfeel kayak gitu, mungkin aja itu ketertarikan, bukan sayang.
gitu. Karena yang sudah aku alami itu dan pengalaman-pengalaman klien aku, yang namanya rasa sayang itu akan tetap ada gitu. Kalau sayang mah sayang aja gitu. Walaupun tambah lama tuh kayak nggak pernah berubah gitu. Rasanya itu ketika bareng dia itu sama persis dengan pertama kali kalian ketemu atau kalian dating kayak gitu. Itu true love menurut aku ya, kayak gitu. Dan kalau kamu banyak mengalami hubungan-hubungan yang tidak enak sebelumnya, percayalah true love does exist gitu. Dan aku yakin kamu layak mendapatkan orang yang sepadan dengan kamu gitu. Jadi eh aku lihat di sini kan kamu tipenya bucin ya, kayak gitu. Dan kamu nggak usah malu kalau memang kamu bucin, ya memang kita artinya eh kita tuh punya sifat mengasihi gitu. Kalau bucin, jujur aja kalau aku sih bucin aku nggak malu. Artinya aku bisa mengasihi seseorang dengan tulus. I can love someone unconditionally gitu. Jadi aku sih bangga ya kayak gitu. Bucinnya kita bangga, tapi ada hal-hal tertentu yang kita nggak boleh tutup mata, tetap harus kita analisa. Bucin boleh, tapi jangan mentang-mentang karena kita mengasihi dia, dia bisa memperlakukan kita seenaknya. Nah, itu dua hal yang selalu aku bedakan gitu. Jadi so far sih untuk punya hubungan yang seperti itu memang sulit, tapi aku yakin itu sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Aku tuh lebih baik menua sendiri daripada menua bersama orang yang gak tepat. Tetapi bisa juga kita memilih menua bersama orang yang tepat gitu. Kalau ada pilihan itu, kenapa kita harus nggak mengambil pilihan itu? Karena pilihan itu selalu ada. Cuman syaratnya cuma satu, sabar. Kebanyakan orang itu tidak sabar. Apa yang ada di depan mata itulah yang dia jalani gitu. Padahal mungkin aja itu bisa berujung ke toxic relationship gitu. Jadinya kita harus observe, analisa, nggak berhenti belajar. Ya, namanya juga hidup gitu. Tapi itu balik lagi ke kamu. Kita tuh bebas ya memilih apapun dalam hidup kita tuh, bebas memilih gitu. Tapi ingat, kita tuh tidak pernah bebas dari konsekuensi atas pilihan kita. Pilihan A ada konsekuensinya, pilihan B ada konsekuensinya, kayak gitu. Gitu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, itu readingan kamu, semoga resonate. Ya, apapun itu pilihan kamu, mau in relationship kah, kamu mau single kah, itu balik lagi ke kamu. Tapi satu pesan aku, jangan pernah kamu mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile 3, ini readingan kamu. Apakah dia orang yang tepat? Orang yang tepat definisi aku adalah dimana orang itu dan kamu dalam hubungan ini bisa sama-sama dewasa dan sama-sama bertumbuh menjadi individu versi terbaik bagi diri masing-masing, bukan sesuai standar pasangan. Oke. Seperti file berapa tadi itu aku lihat itu ya nggak tepat lah kayak gitu, karena membuat orang itu stuck itu ya nggak bisa lah. Kita over giver nggak boleh, terlalu banyak mengambil juga nggak boleh. Balance, kita pasangan tuh balance. Dia orang tepat, kita lihat. Oke.
Aku nggak tahu kenapa kok aku mendapatkan kesan kayaknya eh kayak pernah punya apa ya, kayak pernah keguguran gitu. Aku nggak ngerti ini kenapa aku dapatkan kesan seperti itu gitu. Oke, kalian secara emosional memang ini gimana ya? Jadi ini pun ya mungkin secara jarak kalian mungkin tidak terlalu jauh ya gitu. Cuman memang kayak ada orang ketiga ya yang kalian dengarkan. Kalian ini ya egonya tuh apa sama-sama dominan gitu. Mungkin sama-sama tipe pengambil keputusan. Jadi energinya itu sama-sama maskulin. Ini semua energinya maskulin. Kayak gitu. Aduh, kayaknya keluarganya ya. Mungkin dia berasal dari keluarga yang tidak utuh bisa. Gitu dan hmm. Tapi kalau menurut aku sih ini hmm, gimana ya? Aku tuh nggak pernah menyarankan ya hubungan yang tidak ada rasa sayang dan kompatibel itu untuk bertahan ya. Karena ujungnya itu rasa sayang itu bisa luntur. Karena pada dasarnya itu adalah ketertarikan menurut aku ya. Coba kita lihatlah tambahan kartunya ya. Itu karena ini potensinya itu banyak. Kalian tuh banyak ya mungkin situasinya ini adalah kalian menikah ya gitu karena aku ngelihat banyak kegiatan apa namanya ya komunikasi bisa kayak gitu bisa jadi ya orang ya tipe yang harus kayak laporan kamu di mana lagi di mana Sherlock yang kayak gitu bisa jadi sempet ketahuan kamu cheating ya kayak gitu ini mungkin kayak ada kemarin-kemarin itu ada peristiwa besar lah dalam relationship kalian gitu dan ini sekarang dia sebenarnya memilih bertahan gitu gitu topengnya adalah keluarga yang bahagia topengnya adalah hubungan kalian baik-baik aja gitu gitu sementara kamu masih belum bisa menyeimbangkan aku nggak ngerti kenapa kamu tuh banyak sakit hati sama dia atau ke keluarganya kita lihat nih apakah dia orang yang tepat kalau kamu suka dengan challenge maka pertahankanlah orang ini itu kalau memang kamu suka challenge karena di depan ini ada tantangan besar dalam hubungan kalian ya tantangannya itu cukup besar dan mungkin karena menyangkut keluarga itu bisa jadi berasal dari dua apa ya latar belakang yang berbeda sih ya jadi agak ekstrim lah perbedaannya tuh lihat karena itu kartu menikah atau memang hubungannya third party itu kamu hadir di hubungan orang kamu sebagai orang ketiga bisa tuh ada keluar kartu child ini info kayak children gitu ya mungkin aku nggak ngerti siapa yang keguguran ya ada keguguran atau kehilangan anak atau ada kayak kematian anak kayak gitu ada hubungan dengan anak lah kamu blockingnya juga masih cukup ini ya hubungan ini up and down ya dia itu juga pun lagi nggak stabil sih jadi mungkin terasa berat bagi kamu orangnya lagi nggak stabil dia itu lagi mengalami momen yang
momentum yang luar biasa dalam hidupnya. Ibaratnya dia ini kayak mulai dari nol lagi, kayak gitu. Membangun tuh, jadi hidupnya itu jadi kayak energi kayak roller coasternya itu masih ada gitu. Dan kalau untuk relationship yang seperti ini, eh mungkin harus gimana ya, menikmati prosesnya ya, karena di sini kan kesannya agak terburu-buru ya. Nikmatin aja dulu prosesnya sambil dilihat perkembangannya. Jadi berprogres. Tahap pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Jadi berprogres mungkin ya. Itu soalnya energi blockingnya di sini ini lumayan. Kamu juga belum bisa menyeimbangkan kan, belum bisa menyeimbangkan secara utuh, menerima secara utuh tentang fakta diri dia selama ini gitu. Dan dia itu juga masih terkendala karena dia masih disibukkan dengan situasi dia itu yang lagi kayak up and down banget gitu. Ini kalaupun kalian bertahan, kalau situasinya menikah ya bisa jadi bertahan karena memang ada keterikatan secara emosional gitu, atau secara seksual kalian aktif kalau situasi kalian adalah menikah gitu. Atau bisa jadi ya attach apa namanya, komunikasinya itu kayak apa ya, kayak yang ibaratnya kayak tiap jam itu harus laporan lagi ngapain, lagi apa, kayak gitu. Attach lah gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, aku nih dapat kesan kayaknya capek ya ngejalanin hubungan ini gitu. Mungkin energi sakit hati kamu kali ya, atau fakta itu bikin kamu cukup shock kayak gitu loh. Gitu, dan untuk membuat kamu tuh balik lagi seperti dulu itu memang agak sulit kalau di reading ini ya, kalau di kartu-kartu yang keluar. Hubungan kalian ini sudah cukup lama gitu. Mungkin ya karena biasa ada sosok dia, atau dia biasa ada sosok kamu, maka bertahan. Tapi dia happy loh sama kamu, dia ngerasa ya happy gitu. Atau dia bisa jadi kalau case-nya adalah kamu ini apa namanya, third party situation, ya bisa jadi keluarganya, apa sih, situasi pernikahan dia atau pernikahan kamu memang lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Ini terlalu banyak pihak yang terlibat, mungkin ya multiple party, jadi agak bingung gitu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 3, itu readingan kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu mengingatkan, apapun pilihan kamu, mau single, kamu mau menikah, kamu mau temenan, itu oke. Yang nggak oke itu kalau kamu membiarkan seseorang mengubah diri kamu, dan kamu sampai kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.